Sunan Bonang, wafat 1525 Masehi. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Kompetensi dasar. Biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang, nama aslinya Mahdum Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, Sunan Ampel. Belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Sewaktu singgah akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya belajar banyak kesenian dan budaya Jawa. Tentang kesusastraan Jawa, tembang-tembang jenis Majapahit yang populer pada masa itu kepada ibunya, seorang putri Bupati Tuban yang banyak memahami sastra. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Naskah ini berisi ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti Imam Ghazali, Abu Thalib Al-Makki, dan ulama-ulama lainnya. Kemampuan Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zamannya. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Masyarakat mengenalnya tokoh yang punya banyak kelebihan. Sementara kesaktian yang ditunjukkan Sunan Bonang sebenarnya adalah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup tidak menikah atau membujang hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan sebagai berikut. 1. Menyempurnakan susunan gamelan. 2. Menambahkan lagu-lagu. 3. Menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. 4. Menggubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. 5. Penemu alat musik Bonang. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa.
Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan. Di tengah-tengah duduk seorang cakreswara atau imam sebagai pemimpinnya membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat saat itu, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati atau pemimpin lingkaran cakra diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik, berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kitab Tahlis Al-Minhaj karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karyanya berjudul Suluk Wujil, yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Yang pertama, penyebar Islam yang gigih dan ulet. Yang kedua, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Dan yang ketiga, toleran dalam berdakwah.